Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di hari Natal ini kita bersyukur atas kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Natal adalah bukti kasih Allah kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada seseorang yang mengasihi anaknya atau sahabatnya atau siapapun yang dia kasihi, tentu kasih itu bukan hanya sekedar sebuah perkataan, tetapi kasih itu di dalamnya ada pengorbanan. Demikian pun kasih Allah kepada manusia. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mengapa Yesus harus datang ke dunia? Karena hubungan manusia dengan Allah sudah terpisah karena dosa. Saya akan bacakan Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua umat manusia telah terpisah dari Allah karena dosa. Dan Allah sangat mencintai umat manusia, mencintai seisi dunia ini. Sehingga dia mengutus anaknya untuk datang menyelamatkan umat manusia. Tetapi siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu mengasihi seluruh dunia. Dan dia mengutus anaknya yang tunggal. Tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepadanya. Kata binasa itu diartikan sebagai hilang atau terbuang atau mati kekal. Ternyata ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak hilang. Supaya kita tidak mati kekal. Jadi Yesus datang untuk memberi kehidupan kekal dalam kehidupan manusia. Firman yang kita baca tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hari ini ketika kita mendengar firman ini, maukah kita percaya kepadanya? Kepada Yesus yang diutus oleh Allah untuk datang menyelamatkan kita. Karena kita tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu juru selamat, kita perlu penolong. Kita perlu orang yang datang untuk menolong kita, untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan hanya orang yang datang dari sana yang bisa membawa kita kembali ke sana. Ayat ini selanjutnya dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu dalam perjalanan kita, dalam hidup kita di dunia, kita tahu akan ada akhir kehidupan. Nah, setelah kita berakhir di dunia ini, kita mau kemana? Pertanyaannya seperti itu. Sudahkah kita punya jaminan keselamatan itu dalam hidup kita? Yesus menawarkan kepada kita hari ini bahwa percayalah kepadaku. Karena orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup, ya, ada dua arti kata hidup, yaitu secara jasmani dan secara rohani. Secara jasmani sering kita dengar kata biologi, hidup yang makan, minum, membutuhkan udara, bergerak dan lain sebagainya, dan akan berakhir dengan kematian. Itu bersifat sementara dan semua makhluk di bumi itu mengalami hal yang sama. Tetapi hidup yang kedua adalah hidup kekal, hidup secara rohani. Kapan itu dimulai?
ketika kita percaya kepada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saat kita percaya kepada Yesus Kristus, di sana kita diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Sehingga ketika hidup yang bios, yang jasmani, yang sementara ini berakhir, kita punya jaminan hidup yang kekal. Maukah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Maukah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Di dalam Dia ada jaminan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Hidup yang kekal bukan hanya nanti saat kita sudah kembali, tapi sebenarnya sudah dimulai dari sekarang ketika kita percaya lahir baru. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Yesus hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ternyata orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Yesus tidak hidup sendiri, tetapi ada Yesus, ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Apa ciri orang yang memiliki hidup yang kekal itu dalam hidupnya? Ada perubahan mutu kehidupan. Ada perubahan mutu kehidupan. Memiliki damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur yang melimpah, dan banyak hal yang Kristus kerjakan dalam hidup kita. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, orang yang memiliki hidup kekal dalam hidupnya, dia memiliki harapan. Di tengah dunia yang tidak punya harapan, orang yang ada dalam Kristus Yesus memiliki harapan. Yang ketiga, orang yang memiliki hidup kekal itu adalah orang yang memiliki kepastian tentang keselamatan. Hari ini kita bersyukur Yesus sudah datang sebagai Raja di atas segala raja. Natal adalah bukti kasih Allah kepada dunia, kepada kita. Dia datang menyelamatkan kita dan memberi hidup yang kekal bagi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mau datang, lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Kami percaya, ketika kami percaya kepada Yesus, kami menjadi ciptaan baru. Kami hidup, tapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja di mana kami berada, berkati kami semua apapun yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, memberkati. Mengakhiri tahun ini kami percaya Allah Immanuel tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami jalani hari ini dengan penuh harapan, penuh ucapan syukur, dengan damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah. Kami jalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.